Kembali lagi di Petrus, pemberitaan misterius. Yoi. Tapi kali ini kita bukan membacakan berita. Betul. Ini adalah sebuah Berita-berita juga sebenarnya. berita-berita juga. Tapi ini juga termasuk dalam kayak ini adalah deklarasi dari kami berdua mewakili Klaker Indonesia ya. Betul. Dan Petrus bahwa kami apa sih? Akan mendukung Heru Budi di Pilkada Jakarta. Ya, sepenuhnya kita pro dengan Heru Budi menjadi gubernur. Betul. Ya kan? Kita akan ya kalau maju ya dan Kalau maju. kita berharap maju. Kita berharap maju, kita berharap menang karena ya Budi di bahasa Inggris saja teman artinya kan. Buddy gitu kan. Jadi dia pasti bisa menjadi teman untuk rakyat. Betul. Pemain bola favorit aku Budi Sudarsono. Budi Sudarsono, iya benar, pemain Budi timnas. juga. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa kita mendukung Heru Budi sekeras itu, Ji? Karena prestasi-prestasi Pak Heru Budi. Ya, betul. Karena kalau kan ada dulu tagline Jokowi adalah kita. Heru Budi adalah kita. Heru Budi yang lebih kita ya. Yoi. Waktu masa kampanye, waktu Mas Gibran kampanye di CFD, Ya. terus Pak Heru Budi ditanya gitu, kok bisa kampanye di CFD nih, Mas Gibran? Jawabannya apa coba? Apa? Belum bangun saya. Manusiawi loh. Iya, benar-benar plek-plekan kayak telat nongkrong ya. Iya kan. Bahkan telat nongkrongnya masih bisa, ya lu kenapa nggak bangun itu janjian masih bisa kayak gitu Iya. kan. Ya berarti membuktikan dia ya mementingkan ya mungkin kesehatan juga gitu. Work life balance. Work life balance, tidurnya panjang dan ya udah ya at least jujur kan dia kan. Dia bilang, iya. Ya saya belum bangun gitu. Itu Minggu kenyataannya, iya. Ya kalau weekday sih pasti bangun. Oh itu minggu iya Minggu, CFD kan. CFD. Ya minggu wajar lah. Wajar. Malah orang yang mencekam itu yang sebenarnya nggak bener loh. Gitu. Diserang SJW work life balance harusnya. Iya, Orang-orang harusnya. yang mengecam Pak Heru Budi tidur. Iya, berarti kan ya bisa dipastikan work life balance seluruh pekerja di tangan Heru Budi juga kan Iya. lebih ini lagi. Betul. Misalkan kayak kenapa telat? Belum bangun saya kan sama kayak Pak Heru waktu itu. Nah, udah dia masang contohnya dulu nih untuk bisa kita tiru di pekerjaan kita masing-masing gitu. Bahkan ada berita Pak Heru Budi nih ya. Headline-nya gini. Ngaret 2 jam, warga bete nunggu Heru Budi dibukanya karnaval di Monas. Sampai pegal. Iya. Ngaret 2 jam, iya sih. Normal. Kita semua pernah lah ngaret lah gitu. Betul. Ya kan normal itu. Bilang OTW tapi masih mandi. Normal. Semua kayak begitu. Heru Budi, aku aja tadi gitu. Iya, benar. Hari ini juga masih begitu. Ya? Iya. Iya sih. Tiap syuting aku gitu. Dan kita jadi udah terbiasa main gitu-gitu. Iya. Ya kan nggak perlu di malah kayak nah ini masa sih lu janjian jam 10 datang jam 10 itu sih lu yang salah ya. Di tahap ini sih lu yang salah. Betul. Sih. Gitu, janganlah terlalu on time gitu. Ikutin timeline-nya Heru Budi. Kalau urusan statement emang Pak Heru Budi ini bagus banget. Oh, statement ya. Kayak DBD kan naik nih gara-gara musim hujan. DBD. Oh, demam berdarah ya. Demam berdarah gitu. Pak Heru Budi bilang solusinya pakai lengan panjang sama minyak telon. Masuk akal. Ini makanya kita pakai lengan panjang. Ini karena biar nggak digigit Aedes aegypti. Iya, Heru Budi. Kita udah visioner dari 2 tahun lalu Petrus mulai udah kayak Ji kita harus pakai jas Ji. Kenapa? Ntar gue takutnya DBD nih. Kambuh lagi nih gitu. Betul. Makanya sampai sekarang kita selalu pakai jasmu. Thank you Heru Budi, ini berkat Bapak juga loh. Iya. Kita nih pakai jas gitu kan. Karena Aedes aegypti itu cuman mau ngegigit di situ doang, iya. Gak bisa dia ngegigit di sini. Gak bisa. Gak suka dia. Gak. Aku udah sempat tanya langsung kayak ada nyamuknya kan. Iya, kayak telapak tangan up dulu kayaknya deh. Gue kalau sikut gue ayo gue gitu ibaratnya demam berdarah gitu kan. Makanya berarti harusnya ada di tempat-tempat yang banyak genangan air atau tempat-tempat yang kotor tuh ada stand jualan fashion itu. Betul. Long sleeve gitu. Iya kan. Kalau bisa turtleneck kan lebih turtleneck lebih aman lagi. Iya. Lebih aman lagi tuh. Turtleneck. Jadi nyamuknya nggak bisa ngegigit leher tuh. Iya nggak perlu pakai yang sunscreen atau yang bikin nyamuk autan gitu-gitu nggak perlu. Yang penting lu long sleeve. Karena bener tuh tadi mereka cuma suka di sini doang kebetulan spesifik. Terus juga emang kerja juga gitu selain ngomong kayak gitu. Dia ngelakuin fogging juga. Oh dia ngelakuin fogging juga? Aku tadi pagi, lagi tidur tahu-tahu penuh asap kontrakan aku. Oh gitu? Dulu kan waktu aku kecil, fogging itu dikasih tahu dulu kan. Sama RT ntar ada fogging itu. Terus warga-warga pada keluar ngosongin rumah. Pergi, iya. Fogging kan. Nah kalau ini?
Langsung saking cepatnya bereaksi atas DBD. Jadi foggingnya itu Gak pakai kabar. Gak perlu ngasih tahu warga lagi. Karena keselamatan warga jauh lebih penting. Iya. Daripada iya. Betul sih. Betul. Lu itu jam berapa kejadiannya? Tadi jam 8. Nah, belum bangun mungkin juga. Sama kayak tadi pas TFD kan? Iya. Ini kan weekend juga sama ya. Lo yang salah, Ji. Betul ya. Lo yang salah. Iya, itu bagus. Iya. Berarti kan lu tidur nih, terus tahu lu pas lu iya, tahu fogging. Ya itulah betapa ya. Terus aneh banget masa warga abis itu keluar semua ngamuk-ngamuk. Ih, katanya kagak ngerti Heru Budi ya. Bener, iya. Lu enggak ngerti pemerintah. Cara main Heru Budi lu harus pelajarin. Kayak fogging pakai kabar tuh, aduh, apa sih? Solasi bisa dikata Iya. basi gitu kayak gitu. Sekarang fogging ya surprise aja dan beliau bisa loh sebenarnya bikin itu di siang ketika warga udah bangun bisa kan. Kan kayak yang nggak ada elemen of surprise-nya gitu. Dia maunya orang lagi tidur tiba-tiba belum biar ada kayak anjing nih jangan-jangan kebakaran panik pas keluar kayak oh nya fogging. Terima kasih Heru Budi. Gitu programnya. Betul, warga ngomel tuh aneh banget. Aku keluar kan, tahu-tahu di depan gang tuh ada tukang nasi uduk ngebuang-buangin gorengannya sambil ngomel-ngomel. Aduh, kata. Lagian jual gorengan, tolol. Itu kan makanan berminyak ya. Ya Allah. Bener. Kolesterol. Itulah cara Heru Budi menyehatkan masyarakat. Menyehatkan warga, gorengan-gorengan itu kan enggak. Karena kan kalau dia datang kayak gorengan enggak sehat nih lu buang deh. Pasti ntar dia diserang juga tuh kan, menghambat rezeki segala macam. Tapi dengan fogging, tukang nasi uduk mau nggak mau buang gorengan, udah warga udah sehat, nyamuk hilang, gorengan makanan berminyak hilang. Dia tuh canggih loh. Canggih. Foggingnya nggak hanya menghilangkan dari DBD tapi kolesterol dan kalori juga ibaratnya. Itu sangat-sangat pionir ini banget ya, belum pernah ada begitu. Satu program solusinya banyak gitu. Gokil emang keren Heru Budi. Jadi kan kalau beliau memimpin akan banyak kejutan-kejutan seperti itu lagi yang kita tunggu. Gitu ya kan, fogging dadakan gitu ya. Betul. Emang Heru Budi itu keren. Iya. Terus salah satu program yang paling inovatif dari Pak Heru Budi ini itu adalah reformasi Transjakarta. Reformasi Transjakarta, oke. Jadi pegawai-pegawai Transjakarta tuh dirotasi, diganti. Oh gitu. Iya. Setelah itu di halte-halte banyak foto dia. Berarti pertama nih orang dipecat tuh. Iya. Abis itu diganti sama orang yang lebih lagi. berkualitas. Oke. Terus hal pertama yang dilakukan setelah ganti yang lebih berkualitas adalah foto dia di halte-halte. Ya memang ya kan takutnya orang kayak nggak ngeh gitu loh. Kayak, iya kan kayak siapa sih gubernur gue? Nah kan ya udah lu lihat itu di busway ibaratnya ya kan. Iya. Normal juga tuh. Ya kan? Dan aku yakin kalau seandainya kita nanti Pak Heru Budi maju terus ya kita sama-sama memilih dan aku pun akan jadi buzzernya ya. Secara pribadi nih tanpa dia minta. Akan aku dukung. Aku yakin nanti akan ada inovasi baru tuh soal itu. Tentang program Transjakarta ini. Iya, tentang foto dia. Oke. Nanti kalau dia terpilih bukan foto dia lagi. Foto dia juga sih, tapi yang masih kecil. Aku mengharapkan itu sih. Kenapa gitu? Kayak DP WhatsApp, orang-orang kayak DP Twitter. Betul. Yang masih kecil tuh. Iya sih, bagus. Menarik gak? Menarik gak? Bahkan kalau bisa kayak, kalau yang gue pengen ya kayak fotonya tuh jangan seragam, tapi kayak beda halte beda tema gitu ya kan. Betul. Gitu ya kan. Misalkan halte di Jakarta Pusat, foto dia di Monas pas SMP. Nah, gitu ya kan? Enggak dari ini dulu, dari yang di Jakpus gitu, yang di kantor gubernur. Itu foto dia waktu masih bayi. Terus sampai ujung, makin gede. Jadi dia kayak timeline. Iya, timeline, bro. Jadi kayak time lapse dalam bentuk halte gitu. Betul. Bukan hanya video. Nah, itu juga bisa jadi wisata kan. Jadi ada orang berwisata ke Jakarta gitu emang tujuannya naik busway dari halte pertama nih waktu dia masih bayi sampai dia udah gede gitu. Iya, jadi ngikutin perjalanannya. Ya. Dia bukan mau kemana-mana, emang pengen dia ngincer ini haltenya. Stop di tiap halte gitu. Iya sih. Itu jenius sebenarnya, belum pernah ada yang kayak gitu sebelumnya kan. Keren loh itu. Baru hanya dia doang tuh. Heru Budi keren. Dan mungkin staff baru tadi juga kaget ya kayak, oke, kita akan program kita reformasi Transjakarta. Oh iya, siapa? Langkah pertama tempel foto-foto saya di halte-halte. Sangat mereformasi. Sangat mereformasi. Gokil kan? Cocok lah sama nama programnya, itu cocok gitu. Keren programnya. Heru Budi, iya sih, benar sih. Dan
Dan mungkin juga kemacetan Transjakarta juga akan menemukan solusi juga kan. Kadang kan sempat ada kayak sebuah keluhan kayak Transjakarta itu tetap terjebak macet gara-gara banyak mobil-mobil bandel yang ngambil lahannya, lahan busway itu kan. Ntar mungkin pas Heribudi mungkin saran dari gue kayak misalkan ada polisi nih, kan terkadang kalau polisi standby tetap dilewatin aja sama orang tuh, tetap masuk jalur busway. Nah nanti setiap ada masuk jalur busway, pas lampu merah ada tim fogging tiba-tiba di situ lagi-lagi ya kan kayak udah nggak usah ngomong gini nih, mantengnya begini nggak ngomong. Betul. Pasti cabut kan? Cabut. Bener lah. Pasti cabut. Bener lah. Dia aja dari rumah cabut, gimana mobil? Wah lebih sempit lagi. Bener. Gitu sih. Bagus. Iya. Bagus. Misalkan ada yang demo gitu kayak, Pak nih kita harus gas air mata, nggak usah lagi-lagi. Fogging aja. Foggingin aja, apa-apa foggingin aja. Bener ya. Kalau demo ngapain gas air mata ya? Iya fogging lah. Soalnya kan kalau gas air mata kan nanti di framing gitu, aparatnya represi segala macam kasar. Kalau fogging kan nggak ada, kami cuma pengen ngusir nyamuk kok gitu. Ya kalian kalau mau di sini nggak apa-apa. Kita cuma ngusir nyamuknya doang. Iya harusnya gitu bener, fogging tuh. Fogging tuh solusi dari demo harusnya ya kan. Teriak-teriak udah males kalau udah ada fogging gitu. Ya kan, mantep. Heribudi ini menginspirasi banyak. Bagus ya. Program lah. Bagus. Bener Heribudi anjing. Tapi emang kalau soal kemacetan juga Heribudi tuh sering diprotes kan katanya gara-gara ntar dia ngerubah rute gitu. Kayak yang di Pasar Santa tuh. Itu kan jadi macet banget katanya gara-gara Heribudi gitu. Gara-gara yang jalur sepeda dibongkar ya. Oh iya benar. Tuh. Itu yang nggak ngerti dia. Kan sering di Twitter debat orang pakai sepeda nyebelin. Iya, dia mendengar rakyat. Kayak ini sepeda nyebelin, ya udah kita hapusin deh nih. Ini sepeda gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan akhirnya dia berpikir nih kayak sepeda nggak apa-apa deh misalnya gitu. Terus dia bikin lagi tuh jalur sepeda gitu. Nah, tapi yang gua harap semoga di jalur itu kalau bisa ada juga foto-fotonya dia lagi. Tapi tema sport lagi main basket pas SMA gitu ya kan. Benar. Lagi main mini soccer gitu. Jadi seenggaknya orang nggak bisa arogan kalau pakai sepeda mahal. Iya, dan kan naik sepeda kan pasti sendiri kan, berdua jarang kan. Jadi lu juga ada yang nemenin juga gitu. Lu ngeliatin foto-foto itu. Itu sih. Fokus ke situ dia. Fokus ke situ. Enggak fokus arogan lagi biasanya ngambil jalur. Iya, makanya. Biasanya kan sepeda mahal suka ngambil jalur mobil segala macam. Ini karena ada foto itu lurus tadi terus. Jadi dia fokus di jalur sepeda tuh ngeliatin foto Heribudi. Ada arahannya. Dan mungkin bagi beberapa yang mungkin sebel sama Heribudi ya, bukan kita berdua. Yang sebel kan jadi bawahnya pengen ngebut karena malas juga ngeliat fotonya lama-lama gitu kan. Menyehatkan warga lagi. Banyak banget deh yang warga sehat karena emang pemimpin masa depan sih. Gokil. Semoga memimpin dan langgeng lah di masa kepemimpinannya. Bener. Ya. Terus ada lagi bang. Masih ada lagi program yang ini yang paling aku suka, yang paling baru nih. Itu ngehapus-hapusin nick warga tuh. Nick warga tuh dinonaktifin karena alamatnya fiktif. Alamatnya tidak sesuai KTP atau udah meninggal. Gitu. Dan itu kan pasti banyak yang numpang KTP doang kan di sini kan. Tapi itu pasti sebelumnya ke warga tersebut yang nicknya dihapus ada pemberitahuan dulu. Ya kan fiktif. Gimana cara ngasih tahu warga fiktif? Iya sih. Warganya dianggap warga fiktif gitu menurut dia. Iya, jadi yang fiktif yang dihapus. Dan ada sekitar berapa orang tuh? Ada ribuan orang. Berarti mereka harus bikin KTP lagi, SIM juga. Kan fiktif, nggak perlu dong. Bikin lagi kan. Kan fiktif nggak ada, orangnya nggak ada. Ya? Orangnya nggak ada. Kayak ada teman kita Bang Oki tuh. KTP-nya tiba-tiba nonaktif. Ya udah, karena itu Heribudi yang ngapus, aku menganggap dia fiktif. Aku nggak pernah temenan sama dia gitu. Selama ini sebenarnya kita nggak pernah punya teman namanya Oki. Halusinasi kita aja. Anjir, berarti yang dulu Bang Oki pas gue kerja ketawa dia bikin special show terus gue jaga tiket tuh sebenarnya mimpi gue sebenarnya. Gak ada, itu Fight Club itu. Itu Fight Club di pikiran abang doang. Benar-benar tidak menyusahkan orang sama sekali dan ya menghilangkan warga fiktif ibaratnya. Itu fiktif, itu cuma di pikiran kita. Kirain kan nggak ada selama ini di hidup kita berdua. Nggak ada. Kalau kata Heribudi nggak ada. Iya. Kan fiktif. Iya. Fiktif. Ada satu orang nih, aku lihat di komen nih, satu kampung kena. Satu RT. Berarti selama ini mereka nggak ada. Selama ini tuh tanah kosong sebenarnya. Kayak film-film horor gitu lah. Iya. Fight Club ya. Anjir, gue baru sadar sih kira nggak. Ternyata nggak ada ya di dunia ini. Nggak ada bang. Padahal gue
follow-followan. Enggak. Kayak DM. Coba cek juga lagi, nggak ada pasti. Iya, soalnya Heru Budi udah mengkonfirmasi kalau nggak ada. Iya sih. Fiktif. Wah, thank you lah Pak Heri, gue jadi menambah ilmu menyadarkan. Nih, ya kan? Karena itu tadi concern Pak Heru Budi ini kan utamanya di kesehatan, itu kan kesehatan mental juga kan. Iya, benar. Berarti kalau next time kita ketemu Bang Oki, kita harus kayak nih. Iya gitu. Skizo nih pasti. Iya skizo, kalau misalkan wah dia masih ada nih, kita langsung minta tolong kayak tolong foggingin dong supaya gue sadar gitu ibaratnya. Makanya. Iya itu sih. Wah itu keren banget sih, gue baru tahu tuh. Berarti kita fix ya, kelakar deklarasi kita dukung Heru Budi di Pilkada Jakarta. Heru Budi dan meskipun dia tahu-tahu nih dia nyalon, saya nggak perlu wakil, saya sendiri cukup. Gas. Anies Ahok itu lawannya, dia sendiri. Wah anjing. Tetap gas. Jadi kan dengan dia sendiri malah ide-ide kayak tadi tuh nggak ada yang ngalangin gitu kan. Kayak saya mau ngapus ini tuh ya udah nggak perlu berunding sama siapa-siapa. Kayak menurut gue sendiri cukup sih. Menurut gue sendiri cukup. Anies Ahok lawan Heru Budi sendiri. Iya, benar. Meskipun aku waktu Pilpres juga beranis. Tapi kalau di sini lu tetap bela Heru Budi lah. Heru Budi gitu ya kan. Fuck apaan Anies. Oke lah, mungkin cukup sekian aja. Untuk para penonton juga kita menghimbau untuk ya dukunglah Heru Budi sepenuh hati karena masyarakat akan lebih sehat dan kita akan ya lepas dari warga-warga fiktif yang selama ini gak ada. Masuk RT tadi gitu. Jadi kalau ada teman kalian nih yang kena itu, berarti kalian harus ke psikolog gitu. Iya. Kenapa bisa ada kalian kenal orang itu? Skizo mungkin kalian yang kena gitu-gitu. Oke, cukup sekian mungkin ya Petrus kali ini. Sampai ketemu Petrus minggu depan. Bye bye.